Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu wasafir anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassabi ajmain. Hari ini kita akan mempelajari kurikulum KTSP. Pengertian KTSP. KTSP adalah kurikulum operasi yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap persatuan pendidikan dengan memperhatikan standar, kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Dua, kompetensi dasar KTSP. Dalam Standar Nasional Pendidikan SNP Pasal 1 Ayat 15 dikemukakan bahawa kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasi yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan berdasarkan standar nasional serta kompetensi yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional atau BNSP. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 36 Ayat 1 dan Ayat 2 sebagai berikut. A. Perkembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk terwujudnya pendidikan nasional. B. Kurikulum pada semua jenis jenjang pendidikan, perkembangan dan prinsip evaluasi sesuai dengan pendidikan operasi daerah tersebut. Beberapa hal yang perlu dipahami dan terkait dengan KTSP sebagai berikut. A. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah tersebut, kebudayaan masyarakat di tempat tersebut. Mulai. B. Sekolah dan komponen atau alat peraga yang sesuai atau yang memadai untuk melakukan KTSP. Tiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP itu setiap program dan studi yang dikembangkan setiap pelajar atau pendidikan harus berstandar nasional pendidikan. D. KTSP merupakan strategi perkembangan kurikulum untuk terwujudnya sekolah yang efektif, produktif dan kreatif. Meluas pada setiap satuan pendidikan dan memperhatikan kebudayaan di daerah tersebut dengan berbaur dengan masyarakat di sekitar sekolah. Berpotensi belajar mengajar di sekolah untuk otonomi daerah tersebut. Dalam mengolah sumber daya, sumber dana dan sumber belajar dan mengolah sesuai dengan potensi kebutuhan serta lebih ditanggap terhadap kebutuhan setempat. 3. Tujuan KTSP. Secara umum, tujuan diterapkan KTSP adalah untuk mendirikan dan membedakan satuan pendidikan, mulai memberikan kewenangan otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan perkembangan keputusan secara partisipatif dalam mengembangkan kurikulum. Secara khusus,
Tujuan diterapkan KTSP adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai kemandirian dan inovatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengolah dan mengemukakan sumber daya yang tersedia. B. Meningkatkan kompetensi warga, sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum, mulai pengembangan keputusan bersama. Meningkatkan kompetensi yang sehat antara persatuan sekolah atau persatuan pendidikan yang akan tercapai. Oleh kerana itu, KTSP perlu diterapkan oleh setiap persatuan pendidikan. Peraturan terkait sebagai berikut. A. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sebagai hingga ia dapat mempotensikan kemanfaatan sumber dana atau sumber daya yang ada di sekitarnya. B. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang ingin tercapai dalam tahun tersebut. Misalnya, seperti siswa harus lulus ujian 100%. Itu harus tercapai dalam tahun tersebut. 3. Pengembangan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk mengetahui kebutuhan sekolah kerana pihak sekolah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum menciptakan transformasi dan demokrasi yang sehat dan lebih efektif, di mana kontrol oleh masyarakat sekitar. D. Kelebihan warga sekolah dapat menggabungkan jawapan tentang mutu pendidikan yang masing-masing kepada pemerintah, orang tua serta didik dan masyarakat pada umumnya sehingga dia akan mengupayakan maksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran KTSP. Sekolah dapat melakukan beberapa motivasi atau motivasi untuk siswa atau untuk warga sekolah dari upaya inovatif dan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Dan G. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berupa dengan cepat serta mengkonduktif dalam melaksanakan KTSP. Sekian yang dapat saya jelaskan beberapa materi dalam terkait dengan KTSP. Atau ada yang lebih kurang, tolong kalau ada yang kurang, mohon maaf. Inilah beberapa materi yang terkait dengan KTSP. KTSP ini adalah tingkat pendidikan tertinggi dalam hal apapun. Misalnya, lembaga sekolah harus terkait, warga sekolah terkait di situ, peran orang tua harus terkait, warga di sekitar sekolah harus terkait. Seorang guru memahami di sekolah siswanya, dan seorang orang tua atau wali siswa mengetahui anaknya yang di rumah. Kalau tidak ada ikatan atau kerjasama guru dengan wali siswa atau orang tua peserta didik, tidak tercapai tujuan akhir. Apa tujuan akhirnya?
yakni tercapai pendidikan nasional atau tercapai siswa yang kreatif, motivatif dan berbudi pekerti luhur. Hanya ini yang dapat saya sampaikan.